Selamat pagi, nama saya Indri Sigar, program studi PGSD STKIP Muhammadiyah Manokwari. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rusli MSI. Materi saya pada saat ini berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila. 3,5 abad lebih, bangsa kita dijajah bangsa asing. Tahun 1511, bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk ke Pulau Maluku sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini. Disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara. Kemudian tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Hotman dan de Keyser, yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC dan JP Coen diangkat sebagai gubernur jenderal pertama VOC. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerang tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun, Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Sebab, tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah melawan tentara sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan dikalahkan di kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Casio pada tanggal 7 September tahun 1944. Oleh karena itu, tentara menerus terdesak. Maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunsaikan, pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama tersebut, dua tokoh membahas dan mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama, pri kemanusiaan, yang kedua, pri kebangsaan, dan yang ketiga, pri ketuhanan, dan keempat, pri kemasyarakatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selain sejarah lisan, Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno, lebih dikenal dengan Bung Karno, mengajukan usul mengenai calon dasar negara, yaitu ada 5. Yang pertama, nasionalisme kebangsaan Indonesia.
Yang kedua, internasionalisme, peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan. Selanjutnya, Bung Karno, tiga hal tersebut masih bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Selesai sidang pembahasan dasar negara, maka selanjutnya pada hari yang sama, 1 Juni tahun 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksa serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sesuai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 8 orang, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga K.H. Wahid Hasjim, yang keempat Mr. Muhammad Yamin, yang kelima M. Sudarjo Karto Hadikusumo, yang keenam Mr. A.A. Maramis, yang ketujuh R. Otto Iskandar Dinata, dan yang kedelapan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 diadakan rapat gabungan antara peneliti kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dibentuknya sebuah penelitian kecil penyelidikan usul perumusan dasar negara yang terdiri atas 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, K.H. Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Jokro Sujoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan mukadim hukum dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rencana hukum dasar. Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan acara utama. Yang pertama, mengesahkan rencana hukum dasar dengan preambulnya atau pembukaan. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Untuk pengesahan preambul terjadi proses yang sangat panjang, sehingga sebelum mengesahkan preambul, Dr. Andes Muhammad Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sore hari, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemuinya.
Intinya, rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat, preambul di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muhammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, Ki KH Wahid Hashim, dan Teku Muhammad Hasan. Bung Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di belakang kata ketuhanan dan diganti dengan Yang Maha Esa. Sehingga preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disepakati sebagai berikut. Ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan preambul. Sebagai kesimpulan, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf keempat preambul pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan atau urutan 5 sila, Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Baik, teman-teman, sekian pembahasan saya. Biarlah pembahasan saya ini boleh menambah pengetahuan tentang lahirnya Pancasila. Terima kasih. Merdeka!